tafsiran tersebut disebut dengan ad-dakhil fit tafsir. Ya. Ad-dakhil fit tafsir. Kita langsung ke contoh konkretnya ya. Contoh konkretnya. Kita ambil penafsiran Syiah semisal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Husain Az-Zahabi dalam kitab At-Tafsirul Mufassirun, bahwa orang-orang Syiah ketika menafsirkan ayat innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Orang-orang Syiah ketika menafsirkan ayat ini, mereka memaksakan kehendak. Mereka memaksakan penafsiran agar penafsiran tersebut sesuai dengan ideologi mereka. Kita tahu bahwa orang-orang Syiah mempunyai berkeyakinan bahwa yang berhak melanjutkan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Mereka dalam hal ini didukung menurut mereka didukung oleh beberapa nas-nas, karena ada nas kata mereka. Dan orang-orang Syiah menganggap bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu merampas hak-hak Sayyidina Ali sebenarnya. Merampas hak-hak Sayyidina Ali. Maka ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan inna hadhil ayah, bahwa ayat ini nazalat fi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, bahwa ayat tersebut turun dikhitabkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Sebagaimana menurut penganggapan mereka, menurut pandangan mereka, tiga sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman ini, amanu bin Nabi awalan. Mereka pertama kali iman pada Nabi. Summa kafaru, kemudian mereka kafir. Ini penganggapan mereka ya, penganggapan orang-orang Syiah. Menurut orang-orang Syiah. Summa kafaru, kemudian mereka kafir. Kafir lagi. Kenapa mereka kafir? Haitsu uridat alaihim wilayatu Ali. Sebagaimana diperlihatkan kepada mereka Sayyidina Ali, wilayah kepemimpinan Sayyidina Ali. Artinya mereka merampas oleh Syiah menganggap bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dianggap merampas kepemimpinan Sayyidina Ali. Dianggap keluar dari iman, keluar dari Islam. Maka dianggap mereka itu kafir. Summa amanu bil bai'ati li aliyin. Kemudian mereka bertiga ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, iman lagi. Imannya apa? Imannya mereka membaiat kembali Sayyidina Ali. Kemudian apa yang terjadi? Summa kafaru ba'da mautin Nabi. Kemudian mereka kafir lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sumasdadu kufran, bi akhdhil bai'ati min kullil ummah. Nah, setelah ini lebih parah lagi kata mereka. Kata orang-orang Syiah bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu merampas hak kepemimpinan Sayyidina Ali. Hak kepemimpinan Sayyidina Ali. Yang sebenarnya itu haknya Sayyidina Ali dirampas oleh mereka bertiga. Ayat inilah yang kemudian dipelintir ya oleh orang-orang Syiah, ditafsirkan sesuai dengan ideologi mereka, sesuai dengan mazhab mereka. Padahal kalau kita membuka tafsir-tafsir lain, teman-teman coba buka tafsir semisal tafsir Al-Wasit karya Syekh Tontawi. Coba teman-teman buka tafsir Ibnu Katsir.
Coba teman-teman buka tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi. Di beberapa tafsir itu dijelaskan bahwa ayat ini sebenarnya penafsirannya atau tidak turun secara spesifik kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tidak. Tidak. Bahkan di tafsir Al-Wasit karya Syekh Tantawi, di sana dijelaskan secara detail penafsiran ayat ini. Di sana ada setidaknya ada 4 pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Tantawi. Pertanyaan kepada orang yang bermain-main dengan keimanannya. Orang yang bermain-main dengan keimanannya ini, orang yang seperti apa? Orang yang seperti mempermainan keimanannya, dia iman, kemudian murtad, kemudian iman kembali, kemudian murtad kembali. Nah, ketika murtad kembali inilah mereka tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah orang yang mempermainkan iman dalam hatinya. Seperti itu. Yang nomor 2, penafsiran ayat ini adalah ahlul kitab. Yang dimaksud adalah ahlul kitab. Yang mana ahlul kitab itu mempermainkan keyakinannya. Pertama, mereka iman kepada At-Taurah, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Setelah itu mereka ingkar, kafir lagi kepada kitab Taurat, dan mereka mengimani apa? Mengimani kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Setelah itu mereka kafir lagi dan bertambah kafirnya, sumasdadu kufran, ya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Mereka ingkar lagi kepada kitab Injil dan ingkar kepada kitab-kitab setelahnya yang diturunkan. Zabur, kemudian Al-Furqan, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ingkar dan seterusnya. Dan itu terbukti bahwa orang-orang ahli kitab tidak banyak yang kemudian beriman, percaya kepada Al-Quran. Tidak mengimani ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu penafsiran yang real. Ya. Ada banyak penafsiran-penafsiran sebenarnya yang dijelaskan oleh Syekh Tantawi tadi. Teman-teman bisa merujuk langsung ke kitab Al-Wasit. Atau yang dijelaskan oleh Syekh Tantawi, sebenarnya ayat ini dikhitabkan kepada orang-orang munafik. Kepada orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu amanna. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Diturunkan kepada siapa? Turun kepada orang-orang munafik. Yang mana orang munafik berpura-pura iman, ya, berpura-pura iman, tapi di dalam hatinya mengingkari, tidak percaya. Berpura-pura iman, tetapi dalam hatinya ingkar. Maka iman yang kedua ini summa amanu ini, mereka berpura-pura iman, dan mereka ketika bertemu dengan orang-orang mukmin, kemudian mereka berkata, qalu inna amanna. Sesungguhnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian kafir lagi. Apa? Ketika mereka kembali kepada golongannya, kepada kelompoknya sesama orang-orang Yahudi, mereka berkata lagi, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka berkata bahwa kami bersama kalian wahai orang-orang Yahudi. Innama nahnu mustahzi'un. Sungguhnya kami mustahzi, ya, mengejek.
orang-orang mukmin. Itu penafsiran-penafsiran ya. Yang nomor dua masih di ideologi Syiah. Syiah itu punya ideologi yang namanya wilayatu Ali. Ya, mereka meyakini bahwa Sayyidina Ali itu yang berhak untuk melanjutkan tahta kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai merujuk kepada tafsir mereka, tafsir Syiah secara spesifik ya. Seperti tafsir Hasan Al-Askari. Tafsir Hasan Al-Askari. Hasan Al-Askari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimumin. Ini sangat dipaksakan sekali ya. Kelihatan sekali kalau dia sangat memaksakan kehendaknya. Itu penafsirannya disesuaikan dengan ideologinya. Maka penafsirannya tersebut disebut dengan ad-dakhil fit tafsir. Tafsir yang disusupkan yang itu tidak mempunyai dasar yang jelas. Tidak mempunyai dasar yang jelas dan tentu bertentangan dengan akal sehat. Demi kepentingan ideologinya. Untuk mensupport atau mendukung ideologinya. Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Askari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat wa minan nasi, dan di antara manusia man yaqulu amanna billah. Ada yang mengatakan amanna billahi. Amanna billahi. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengatakan amanna billahi, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pada faktanya wa ma hum bimu'minin. Ayat ini pengertian awalnya seperti itu. Wa ma hum bimu'minin. Pada kenyataannya sebenarnya mereka tidak beriman. Ini orang munafik. Seperti itu. Jadi dalam konteks ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Bahwa ada sebagian manusia, sebagian orang yang mengatakan iman dengan lisannya, tetapi dalam hatinya ingkar. Itu orang-orang siapa? Itu orang-orang munafik yang seperti itu. Kemudian ayat ini ditarik kesimpulan, ditafsirkan oleh Hasan Al-Askari dalam kitab tafsirnya. Amanna billahi ay alladzi amarakah binasbi aliyin imaman li ummatika wa mudabbiran. Ada sebagian orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang menyuruh untuk melantik dan percaya kepada Sayyidina Ali sebagai imam, sebagai pemimpin bagi umat, pemudabbiran, dan orang yang mengatur umat. Ini ditafsirkan seperti itu. Jadi Hasan Al-Askari memaksakan penafsiran ini. Tetapi kata Hasan Al-Askari, wa ma hum bimu'min bidzalik. Tetapi mereka tidak mengimani hal demikian itu. Sehingga apa? Sehingga mereka ini diantaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman merampas hak kepemimpinan Sayyidina Ali. Berarti mereka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ini oleh Hasan Al-Askari dimasukkan dalam golongan orang-orang yang munafik. Kan ayat ini berbicara tentang orang munafik. Itu. Nah, terlihat jelas dalam penafsiran ini bahwa ada unsur pemaksaan ya. Pemaksaan itu disesuaikan dengan ideologi mereka, dengan ideologinya. Ideologi Hasan Al-Askari. Hasan Al-Askari. Hasan Al-Askari ini tokoh Syiah ya. Jadi memaksakan itu. Coba kita lebih spesifik lagi.
Semisal teman-teman merujuk ke tafsir Majma'ul Bayan li Ulumil Quran karya At-Tabarsi. Majma'ul Bayan li Ulumil Quran karya At-Tabarsi. At-Tabarsi dalam kitabnya, kitab tafsirnya ini, dalam kitabnya Majma'ul Bayan li Ulumil Quran ini, menafsirkan suatu ayat yang itu mendukung ideologinya. Apa di antara ideologi Syiah? Di antara ideologi Syiah itu bahwa imam mereka itu maksum. Bahwa imam mereka, imam yang 12 itu ya, imam yang 12 itu maksum. Dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dijamin dia tidak berbuat salah, tidak berbuat maksiat. Itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ideologi mereka al-ismah. Ismatul a'immah ya, teman-teman ya. Ismatul a'immah. Nah, ideologi mereka ini dibangun dan diperkuat dengan ayat yang ditafsirkan ayat tersebut sesuai dengan ideologinya. Seperti yang dijelaskan oleh At-Tabarsi ketika menafsirkan ayat Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. At-Tabarsi ketika menafsirkan ahlal bait, di sini menurut At-Tabarsi ahlal bait itu siapa? Wa yuhawilu muhawalatan jiddiyatan. At-Tabarsi berusaha dengan usaha yang maksimal, yang sungguh-sungguh, an yuqassira ahlal bait, membatasi ahlul bait itu dibatasi oleh At-Tabarsi kepada siapa saja? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Husain. Jadi dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan ahlul bait hanya 5 ini, tidak lebih dari situ. Jadi yang dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 orang ini. Ya. 5 orang ini. Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. 5 orang tersebut. Kemudian menarik kesimpulan dari ayat tersebut bahwa tujuan pembersihan atau pensucian terhadap ahlul bait ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para imam-imam al-a'immah menurut mereka ya, al-a'immah itu maksumuna min jami'il qaba'ih, bahwa para imam-imam itu dimaksum dari segala perbuatan tercela, dari segala perbuatan dosa. Bahkan mereka mensejajarkan dengan para nabi. Kal anbiya'i sawa'un bisawain. Kal anbiya'i sawa'an bisawain. Mereka itu persis sama seperti nabi. Persis sama seperti para nabi. Artinya sama-sama dimaksum. Imam-imam yang 12 itu juga sama-sama dimaksum. Ini menurut ideologi mereka, menurut ideologi Syiah. Al-ismah fil a'immah ya. Al-ismah fil a'immah. Jelas bahwa penafsiran yang seperti ini tentu bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tidak ada dalil yang jelas. Tidak didukung dengan dalil yang jelas. Maka penafsirannya termasuk ad-dakhil ya. Penafsiran yang dipaksakan, yang itu disesuaikan dengan ideologi mereka. Itu disebut dengan ad-dakhilu fit tafsir. Ini di Syiah ya, hanya sebatas di Syiah saja.
ideologi Syiah. Terbukti bahwa Syiah itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ideologi mereka, sesuai dengan madhab mereka. Menarik ayat, memeras ayat, kemudian ditafsirkan dengan ideologi.